Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Yang Bersaudara Itu Kita, Bukan Duit. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Apa? Safa kamu bicara apa? Nak, ayahmu datang bersama seorang perempuan. Amira melunakkan suara agar Safa mengurungkan niat untuk masuk kamar. Itu sulit buat Amira bersuara lembut di antara kemarahan yang memuncak. Jantungnya yang bertalu-talu ibarat gendang mau perang. Tangan Safa yang sudah terulur untuk meraih gagang pintu terhenti. Gadis 9 tahun itu berbalik menatap Amira dengan mata polos. Lalu ia mengangguk yakin. Hati Amira bagai diremas-remas dicengkram dengan sangat kuat. Kepalanya mendadak pusing namun akal sehatnya masih berfungsi untuk mengendalikan diri. Sini, kamu, nak. Amira mendadak begitu lemah. Dengan pelan ia berjalan ke arah sofa yang berada di ruangan itu. Safa yang melihat sang bunda begitu pucat, langsung mendekat walau dalam hati bocah itu merasakan gelagat yang tidak baik. Karena ia sudah begitu hafal dengan sikap Amira yang jago berakting. Selama ini, Safa sering melihat reaksi seperti itu. Ketika Rusli kesal maka Amira akan memasang raut begitu. Maka ayahnya akan langsung luluh dan kembali menurut pada bundanya. Gadis kecil itu sekarang sudah berada di dekat Amira. Amira menatapnya dengan penuh teliti. Amira berharap menemukan sebuah keberbohongan di mata polos Safa. Amira menahan nafas, menekan dada yang terasa ngilu, menggigit bibir agar ia bisa menahan keinginan untuk mendorong bahu gadis kecilnya. Emosi dalam jiwanya seperti sedang mengamuk. Tapi apa yang harus dilakukan pada Safa? Yang hanya mengatakan hal yang sebenarnya? Lalu yang bisa Amira lakukan hanyalah mengusap layar ponsel yang dari tadi ada nada di genggamnya. Dicarinya nomor Rusli lalu melakukan panggilan video. Bicara sama ayahmu. Bilang kalau bunda sakit. Jangan lupa nanti kameranya arahkan pada bunda. Amira menekan keras bahu Safa ketika ia melihat gelagat kalau anaknya itu akan membantah. Turuti perkataan, bunda, Safa. Ucap Amira tajam. Meraih tangan Safa lalu meletakkan ponsel di genggaman gadis cilik itu. Safa menatap layar ponsel yang sedang menunggu tanggapan dari ayahnya. Tetapi, seperti orang yang dipanggil tidak berniat akan mengangkatnya. Lalu, mata Safa mengawasi Amira yang terlihat seperti sesak nafas di atas sofa menatap penuh angkara sambil memijit pelipis. Tidak diangkat, Bun. Setelah panggilan berakhir, Safa berniat ingin menyerahkan ponsel pada Amira. Ulangi lagi, teriak Amira. Nyali Safa menjadi ciut melihat tingkah bundanya. Ia tidak berani lagi membantah, sebab Safa sangat tahu kalau dalam keadaan marah begitu, Amira tidak akan segan untuk mengangkat tangan. Biasanya, ada Rusli yang akan menghentikan kekalapan Amira pada anak-anaknya. Tapi sekarang ayahnya tidak ada di sini, dan Safa tidak mau cubitan dan tamparan bundanya mendarat di pipi maupun paha. Jadi, Safa kembali menekan tombol panggilan. Safa berharap ayahnya akan mengangkat segera. Namun sudah beberapa kali panggilan tidak juga ada respon. Sementara bulu kuduk Safa kian meremang melihat tatapan Amira. Lagi. Sekarang gigi Amira ikut bergemertuk. Pikirannya sudah bergerilya kemana-mana. Bagaimana kalau suaminya itu sekarang sedang asyik berduaan dengan wanita lain sehingga tidak mendengar panggilan teleponnya? Amira benar-benar gelisah. Ayah! Amira langsung memperbaiki posisinya. Yang tadi sedang duduk dengan punggung tegak. Sekarang sudah berubah menjadi tidur di sepanjang sofa. Matanya seketika membasah lalu membawa bantal sofa ke pelukannya. Safa, ada apa, nak? Dada Amira bergetar mendengar suara Rusli yang sudah seminggu ini begitu dirindukannya.
Ia mulai mengode Safa agar mendekat ke arahnya, atau mengarahkan kamera pada posisinya yang dibuatnya semeyakinkan mungkin. Safa, hanya kangen ayah. Amira kembali kesal ketika melihat sang anak tidak menghiraukan isyaratnya. Malah kini terlihat Safa agak menjauh darinya. Mau bersuara atau mendekat nanti malah ketahuan. Putri kesayangan ayah. Paling bisa membuat ayah kegeeran, ya? Baiklah besok. Ayah ajak jalan-jalan sepulang sekolah ya. Katakan juga adik-adik. Tetapi, jangan bilang-bilang sama bunda ya. Jantung Amira seakan mau putus mendengar perkataan ayah dan anak itu. Darahnya benar-benar sudah mendidih hingga ke ubun-ubun. Persetan dengan rencananya yang mau berpura-pura sakit agar Rusli mau kembali. Dengan cepat ia bangun dari sofa lalu merampas ponsel dari tangan Safa. Mas pulang sekarang. Mas. Amira menatap layar ponsel dengan air mata yang berjatuhan. Tatapannya tak lepas memandang wajah Rusli yang tampan. Ia begitu rindu. Mas, aku kangen. Aku sakit, Mas. Ratap Amira lagi. Ia membawa dirinya kembali terhenyak di sofa. Sementara orang yang dipandangi hanya menatap dengan sinis. Jangan mengharapkan aku untuk kembali, Amira. Ucap Rusli tanpa memandang Amira. Mas ingat, anak-anak, mereka masih kecil-kecil. Mereka sangat membutuhkan kasih sayangmu. Mereka tidak akan kehilangan kasih sayangku kalau kau tidak ikut campur. Tapi aku merindukanmu. Mas, pulanglah, lihatlah diriku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Buang keegoisanmu itu, Mas. Tidak, Amira. Kau tidak ingat ucapanmu kemarin? Kalau kau tidak akan mengizinkan aku menginjak rumahmu lagi? Aku sudah memulai hidup baru, Amira. Kau lihatlah, aku sudah punya toko baru walau masih kecil-kecilan. Tetapi dari sini, aku akan mulai bangkit kembali. Setidaknya aku akan menjadi lelaki yang lebih dihargai, Amira. Tidak ada yang akan tahu bagaimana sakitnya hati Amira mendengar Rusli berkata begitu tenang, sambil mengarahkan kamera ke setiap sudut tokonya. Jantung Amira benar-benar terbakar. Ia bahkan merasakan lidahnya begitu keluh. Keringat dingin pun telah membanjiri seluruh tubuhnya. Sementara Safa yang melihat reaksi Amira yang tampak begitu dibuat-buat hanya tersenyum geli. Lalu segera berlalu ke kamarnya. Jiwa kecilnya tidak tertarik mendengar perdebatan seru antar orang dewasa itu. Amira memejamkan mata, mengingat sesuatu yang sering ia rapalkan ketika Rusli sedang tidak menurut padanya. Biasanya Rusli dipastikan akan kembali bertekuk lutut padanya. Asal lelaki itu melihat mata Amira. Walaupun sekarang mereka tidak berhadapan langsung, tapi Amira yakin efeknya akan sama saja. Mas, aku mohon tatap mataku, desis Amira penuh permohonan. Tetapi, sepertinya Rusli sudah mewanti-wanti dirinya. Ia tidak menghiraukan permintaan Amira. Sudahlah, Amira. Aku kira selama kepergianku, kau akan menyadari kesalahanmu, tetapi sepertinya kau masih sama. Kata Rusli tanpa melihat ke mata Amira yang masih tidak mengalihkan tatapan tajamnya. Mas, aku bilang tatap aku. Ini demi keberlangsungan keluarga kita. Aku tidak rela hubungan kita hancur hanya karena masalah sepele. Paksa Amira, keyakinan dalam hatinya begitu berapi-api. Kenapa aku harus menatapmu? Ada apa dengan matamu? Kamu pikir aku akan semudah itu? Akan kembali jika menatap matamu. Rusli ingin memastikan bahwa dugaannya belakangan ini adalah benar. Amira tergagap. Ternyata tidak semudah seperti yang sebelumnya. Apa Rusli menyadari sesuatu? Batin Amira bertanya-tanya. Mas, aku mohon. Amira masih belum putus asa. Ia masih berharap kalau Rusli masih lelaki yang dulu yang tidak bisa berlama-lama marah dan akan menuruti segala perkataannya. Amira menatap kamera penuh harap. Tatapannya meneliti setiap inci wajah Rusli di layar tapi tidak sekalipun menatap padanya. Kadang mata itu menatap ke samping, kadang ke bawah. Tiba-tiba mata Amira membelia ketika melihat sebuah bayangan. Ketika ponsel yang dipegang Rusli sedikit bergoyang,
Ada orang lain di sebelah Rusli dan Amira yakin itu bukan pembeli. Karena Amira sangat familiar dengan gestur seseorang itu, walau hanya melihat sekilas. Siapa itu? Mas, siapa wanita yang bersamamu itu? Pekik Amira. Apa wanita itu yang membuatmu tidak mau kembali lagi? Oh, maksudmu Alia? Sekarang Amira benar-benar akan pingsan mendengar ucapan Rusli yang begitu santai. Nada suara lelaki yang masih berstatus suami sahnya itu tidak seperti sedang tertangkap basah. Malah sepertinya Rusli sengaja memperlihatkan keberadaan sang wanita pada Amira. Jangan macam-macam, Mas. Selamanya, kau adalah milikku. Wanita itu tidak akan pernah bisa merebutmu dariku. Aku yang menentukan siapa yang akan memilikiku, Amira. Yang jelas, sekarang aku sudah muak denganmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rusli memutus sambungan telepon. Dan Amira benar-benar ambruk setelahnya. Mas, kamu tidak seharusnya bilang begitu sama Amira. Nanti dia bisa salah paham. Aku jadi tidak enak. Alia mendekati Rusli yang baru saja siap memutuskan sambungan telepon dengan Amira. Wajah ayu Alia terlihat khawatir. Bagaimanapun ia tidak mau dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang. Rusli menatap wajah yang cantik yang berbalut make-up tipis itu. Masih sama polosnya dengan Iyo tahun lalu. Mata yang begitu teduh membuat hati nyaman saat memandangnya. Kerudung abu muda segi 4 yang terpasang di kepala serta gamis bercorak warna senada menambah kesan keanggunannya yang selalu membuat debar tidak biasa di dada Rusli. Kamu tidak perlu memikirkannya, Alia. Biarkan saja dia berspekulasi. Semaunya. Amira itu, orangnya memang begitu. Selalu berpikiran negatif sama orang Yayen. Toh, kita tidak ngapa-ngapain, kan? Jawab Rusli santai, pandangannya tidak lepas dari raut cantik itu. Benar kata Farhan, kemana-mana jauh lebih cantik Alia daripada Amira. Alia dengan dandanan yang selalu sederhana sedangkan Amira suka sekali berpakaian dan berdandan berlebihan. Mas tidak boleh menatapku seperti itu, ingat. Mas masih suami sah Amira. Alia gelisah melihat tatapan Rusli yang membuatnya tidak nyaman. Aku akan segera menceraikannya. Alia, sepertinya aku sudah bilang padamu, kalau sudah memberi talak padanya. Rusli lebih mendekati Alia yang tengah sibuk menghindari tatapannya dengan berdalih menyusun barang di etalase. Yang sejatinya sudah rapi. Mas, pikirkan lagi, mengakhiri kehidupan rumah tangga tidak semudah itu. Rusli telah berdiri di dekat Alia yang masih sibuk dengan kegiatannya. Dada Alia berdesir hebat ketika tubuh tinggi itu hanya berjarak beberapa inci darinya. Ia tidak berani menoleh. Alia, bagaimana kalau aku benar-benar berpisah dengan Amira? Apa? Kamu mau kembali bersamaku? Rusli merasa sudah benar mengatakan hal itu. Pada Alia, Mas, apa yang kamu bicarakan? Semua yang terjadi di antara kita hanyalah masa lalu. Aku tidak ingin jadi orang ketiga dalam rumah tanggamu. Kamu jangan berpikiran lain, Mas. Aku kesini murni hanya ingin membantumu. Dan juga sebagai seorang teman. Wajah Alia terlihat memerah. Bulir-bulir bening sudah berkaca-kaca di matanya. Tapi, kau masih mencintaiku, kan? Rusli meraih dagu Amira dan membawa tatapan mereka bertemu. Tidak, tentu tidak. Amira tergagap. Buru-buru mengalihkan pandangan ke tempat lain. Lalu, kenapa sampai sekarang kau belum menikah juga? Itu bukan urusanmu, Mas. Aku merasa bersalah telah membuat hidupmu seperti ini, Alia. Mas, memangnya kenapa denganku? Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Ini hidup. Tidak menikah adalah pilihanku dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Tapi, matamu berkata lain, Alia. Aku juga begitu hanya saja selama ini. Hati dan pikiranku telah ditutupi oleh sesuatu. Hingga aku tidak bisa melihat siapa yang pantas untukku. Mas, sadarlah, kita bukan lagi remaja ingusan. Ingat anakmu sudah 3 orang.
Dan aku tidak berniat menjadi seseorang yang akan membuat mereka kehilangan kasih sayang seorang ayah. Aku tidak mau membuat mereka berjauhan dari ayah mereka. Kamu dan Amira sekarang memang sedang bertengkar. Tetapi, bukankah itu sesuatu yang biasa dalam rumah tangga? Tidak, Alia. Masalah rumah tanggaku sekarang bukan suatu yang biasa lagi. Aku sudah cukup bersabar dengan wanita itu. Kamu tidak tahu seberapa beratnya hidup dengannya selama ini? Aku telah gagal menjadi kepala keluarga untuk Amira. Aku benar-benar tidak sanggup. Amira tidak pernah menghargaiku. Alia, ia entah menganggapku apa selama ini? Aku tidak mau melewati hidup seperti itu sampai mati. Aku juga ingin bahagia. Alia. Rusli terduduk di lantai yang berdebu persis di dekat kaki Alia. Menyugar rambut ke belakang dengan mata yang memerah frustasi. Alia yang melihat Rusli seperti itu, menjadi terenyuh hatinya. Ia kemudian juga duduk di samping Rusli. Mungkin yang terjadi pada hidupku selama ini adalah karma yang telah meninggalkanmu begitu saja, Alia. Tidak pernah ada ketenangan dalam hidupku. Amira selalu memperlakukanku sebagai budak dan aku tidak pernah bisa membantahnya. Sekarang aku sudah muak. Aku tidak bisa kembali lagi. Alia. Mas, tenangkanlah dirimu dulu. Masalah rumah tangga bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Perlu pemikiran matang dan kepala yang dingin. Mungkin saja setelah Mas pergi beberapa hari dari rumah, Amira akan terketuk hatinya dan akan berubah menjadi lebih baik. Rusli memejamkan mata. Perkataan Alia memang ada benarnya. Tapi itu akan berlaku jika istrinya bukanlah Amira. Tetapi wanita itu tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Rusli sangat tahu watak ibu dari anak-anaknya tersebut. Begitu egois dan ingin menang sendiri. Di dunia ini hanya ada satu pembenaran baginya, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada yang akan bisa melunakkan hati keras penuh kesombongan Amira. Tetapi, itu serius, Alia. Pernikahanku tidak bisa dilanjutkan lagi. Ucap Rusli penuh dengan penekanan. Hatiku tidak akan bisa lagi menerima Amira sebagai istri. Mas, jangan gegabah. Alia merasa ia harus menghentikan tindakan Rusli yang terkesan tiba-tiba. Sebagai teman, ia harus meluruskan dan membuka pikiran Rusli. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Alia, keputusanku sudah bulat. Tidakkah? Kamu ingin memberi kesempatan Amira sekali saja? Tidak ada kesempatan untuk orang seperti itu. Alia menghela nafas. Sepertinya Rusli sudah membulatkan tekad. Kesungguhan tampak jelas di matanya, sama persis dengan 10 tahun yang lalu saat Rusli bilang untuk mengakhiri hubungan mereka dan mengatakan ia sudah beralih hati pada Amira. Alia mengalihkan pandangan yang baru saja bertemu dengan mata Rusli. Ia tidak akan bicara lagi. Lebih tepatnya, Alia tidak ingin ikut campur dengan masalah lelaki ini. Sudah cukup ia membantu Rusli untuk menyuplai barang-barang di toko ini. Alia berjanji dalam hati ia tidak akan kesini lagi. Mereka tidak boleh bertemu saat rumah tangga Rusli sedang kacau seperti itu. Alia punya firasat lain saat melihat tatapan serta kata-kata Rusli padanya. Nalurinya mengatakan kalau Rusli sangat serius berharap sesuatu padanya. Mas, sepertinya semua urusan barang-barang di toko yang bersangkutan denganku sudah kuselesaikan hari ini. Aku akan pergi sekarang. Aku harap kamu bisa mengelola toko ini dengan sukses. Alia berdiri dari duduknya. Tapi, tangan Rusli sigap meraih lengannya. Tinggallah, sebentar lagi, Alia. Aku masih ingin bicara denganmu. Sekarang tangan Rusli sudah melingkar di bahu Alia. Apalagi, Mas? Alia merasa wajahnya sangat panas. Namun tangannya terasa berat untuk menampik rangkulan Rusli. Jika aku bercerai, aku harap kamu bisa menjadi cahaya mataku lagi. Mas, picik sekali pikiranmu. Sudah kubilang itu, semua masa lalu. Aku tidak bicara tentang masa lalu, Alia. Aku bicara tentang masa sekarang dan masa depan kita. Rusli menatap Alia dengan penuh kesungguhan.
Alia mendesah kesal melihat tingkah Rusli yang seperti remaja labil. Namun, entah kenapa hati kecilnya terasa begitu lain. Tangan Rusli perlahan menggenggam jemari Alia yang bergetar. Aku telah keliru selama ini, Alia. Aku telah diperalat oleh Amira, sehingga aku melepaskan berlian berharga sepertimu. Maafkan aku. Mas, entah sudah berapa lama mereka dalam posisi seperti itu. Mata mereka kadang saling bersitatap, kadang saling memandang langit-langit toko yang plafonnya sudah mengelupas. Saling menyandarkan punggung ke etalase dan di sekitar barang yang masih menumpuk. Rencana besok adalah hari pertama Rusli akan membuka toko. Sudah seminggu ini, Alia yang ternyata adalah manajer dari sebuah toko grosir terbesar di kota itu, berbekal informasi dari Farhan, Amira menyuplai barang ke toko Rusli, lalu ia pun berinisiatif untuk sekalian membantu menata barang-barang itu. Alia sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa tersentuh sama melihat lelaki yang sudah dianggap teman itu begitu sibuk. Ia cukup tahu selama ini, Rusli mempunyai toko grosir yang besar, juga tapi di sana tentu banyak karyawan yang akan melakukan pekerjaan itu. Namun, di sini ia hanya sendiri, tetapi Alia tidak menyangka Rusli malah mengatakan hal yang tidak-tidak. Hingga mereka tidak sadar kalau ada sepasang mata yang dari tadi menatap dengan bengis ke arah mereka. Mengarah kamera ponsel merekam percakapan dan sedikit bahasa tubuh mereka yang terlihat begitu akrab. Amira sudah hampir setengah jam yang lalu berada di parkiran sekolah. Ia sengaja datang lebih cepat dari jadwal kepulangan anak-anak dan sengaja tidak turun dari mobil karena memang sedang menunggu seseorang. Gamis syariah polkadot biru nan mahal serta jilbab panjang yang melekat di tubuh Amira. Berikut dengan segala tetek bengek perhiasan serta tas branded yang begitu mencerminkan totalitas gaya sosialitanya. Jangan lupakan make up yang terpoles sempurna di wajahnya. Entah sudah berapa kali Amira melirik kaca ukuran sedang yang sengaja ditempatkan di dash mobil. Amira tidak suka berkaca di spion mobil, mengecek apakah ada yang make up yang kurang maksimal. Lalu, ia kembali memoles lipstik ke bibirnya yang sensual, lalu menambahkan mascara ke bulu mata yang sudah begitu lentik dan terlihat berat. Namun, Amira seperti belum puas juga, ia menambahkan lagi dan lagi. Amira berdecak puas ketika ia merasa sesuatu yang ada di wajah dan tubuhnya sudah terasa sempurna. Tangannya kemudian meraih tas lalu membuka saku kecil di sana dan mengeluarkan sebuah botol kecil seperti berisi minyak. Dengan ini, dipastikan kamu akan bertekuk lutut lagi padaku, Mas. Setelah kamu kembali, aku pastikan kamu akan membayar semua yang telah kamu lakukan. Beraninya, kamu memperlakukanku seperti itu. Ia bergumam pada diri sendiri lalu memejamkan mata. Mulutnya komat kamit sebentar lantas menyemprotkan minyak itu ke sekujur tubuhnya. Selesai dengan segala ritualnya, Amira menatap lurus ke gerbang sekolah. Tidak lama, matanya membulat ketika melihat sebuah mobil memasuki perkarangan. Dadanya berdegup kencang. Ketika firasatnya memang benar. Amira menyaksikan siapa yang keluar dari dalam mobil itu. Mula-mula Rusli lalu tidak berapa lama terlihat seorang wanita dengan balutan gamis dan jilbab sederhana tapi sangat cantik menyusul keluar. Ah, Amira berdecih nista dalam hati. Wanita itu tidak pernah berubah. Wajahnya masih saja terlihat awet muda dan segar walau tanpa makeup tebal, padahal ia dan Amira sebaya. Hati Amira kian panas ketika meneliti tatapan Rusli pada wanita yang tidak lain adalah Alia. Amira menafsirkan lelaki itu melihat penuh sorot kasih sayang serta kekaguman pada wanita di sebelahnya. Bersamaan dengan kedatangan Rusli dan Alia, jam sekolah sepertinya juga sudah usai. Anak-anak sudah berhamburan keluar menuju jemputan masing-masing. Pun begitu juga dengan Safa serta adik-adiknya juga berlarian menuju ke Rusli dengan begitu riang. Anak-anak itu sangat antusias menyalami Alia, membawa tanganan lembut pada kening mereka. Alia pun begitu penuh kasih sayang membelai kepala kakak beradik tersebut. Rusli melihat dengan senyum terkembang. Amira begitu murka dengan pemandangan yang disaksikannya. Matanya meneliti penuh angkara, giginya saling bertemu, buku-buku tangannya memutih memegang kendali mobil. Ingin rasanya ia menghidupkan kendaraan itu sekarang juga lalu menabrak Alia tanpa ampun.
Namun di dekat Alia berdiri orang yang dicintainya. Kalau ia nekat melakukan hal itu, maka bukan wanita itu saja yang akan celaka tapi anak-anak dan lelaki yang dicintainya juga akan terkena dampak kemarahannya. Jadi yang ia bisa lakukan sekarang hanyalah meraup udara sebanyak-banyaknya, agar paru-parunya tidak berhenti membuatnya bernafas. Pak Rusli rajin betul jemput anak-anaknya sekarang. Tanya seorang wanita sebaya dengan Amira yang sedang mengandeng tangan anaknya. Iya, ya biasanya juga sopir yang jemput, maklum ayah bundanya sibuk melulu. Tambah ibu yang lain setengah berkelakat. Ah, iya, perasaan sudah 2 kali Pak Rusli datang ke sini bersama nona cantik ini. Siapa gerangan, ya? Celoteh seseorang lagi. Hehehe, siapa ya? Apa jangan-jangan ibu baru Safa dan adik-adiknya ya? Hehehe, bercanda kok. Pak Rusli jangan ambil hati ya. Kata salah satu dari mereka yang semakin lama sudah bergerombol seperti membentuk formasi saja. Iya, Bu Ibu, anak-anak lagi pengen dimanja. Harus ayahnya yang jemput. Oh, kenalin ini tante mereka, Alia. Rusli sedikit tergagap menanggapi pertanyaan demi pertanyaan para ibu-ibu muda yang sepertinya tidak akan ada habisnya. Mata-mata nakal mereka melirik penuh tanya. Safa, ayo bawa adik-adik ke mobil. Sambung Rusli bermaksud mengalihkan pembicaraan. Tetapi raut-raut mengintimidasi mengawasi mereka dengan ketat. Sementara Rusli tahu betul kalau Alia sudah tidak nyaman. Ia berinisiatif harus segera pergi dari sini, melewati gerombolan yang masih didominasi oleh rasa penasaran. Wah, tantenya ya tante dari kecil atau? Maaf Bu Ibu, kami harus segera pergi. Rusli mengatupkan kedua tangan lalu meraih pinggang Alia yang gemetaran. Wow, digandeng. Ibu-ibu yang berada di sontak ternganga dengan sikap posesif Rusli memperlakukan Alia. Rusli tidak memperdulikan reaksi dari orang tua teman-teman sekolah anaknya. Ia begitu cuek hingga sebuah suara menghentikan langkah ringannya yang hampir mencapai mobil. Berhenti Mas. Berhenti menggandeng pelakor itu. Sekarang semua mata tertuju pada sosok wajah yang terlihat begitu menyedihkan. Wajahnya bersimbah air mata. Rautnya menggambarkan penderitaan yang begitu dalam. Ya Tuhan, Bu Amira. Terdengar istighfar dari mulut-mulut yang tadinya begitu penasaran. Sementara Amira yang kondisinya terlihat memprihatinkan. Sangat. Menggambarkan seorang wanita yang menangkap basah suaminya yang berselingkuh. Namun dalam hati Amira bersorak kegirangan. Ini saat yang tepat. Batinnya, Amira. Rusli dan Alia berdesis bersamaan, mereka saling pandang. Namun lewat tatapannya Rusli meyakinkan Alia kalau semua akan baik-baik saja. Sekarang malah tangan Rusli semakin erat menggenggam jemari Alia. Alia, aku mohon, lepaskan suamiku dari jeratanmu itu. Kasihanilah aku dan anak-anakku. Amira berucap penuh permohonan di sela-sela air mata yang berjatuhan di pipi. Jaraknya sudah semakin dekat. Amira melewati gerombolan ibu-ibu yang menatapnya penuh keprihatinan dengan langkah terseok seperti mau tumbang. Alia begitu gugup. Tatapan menghakimi penuh kebencian di hadapannya seakan bisa membunuh dirinya sekarang juga. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja, walau mungkin sekarang wajahnya sudah sepucat kapas. Tidak, aku tidak. Seharusnya Alia tidak bicara. Tapi ia begitu bingung. Apalagi Amira yang sudah meratap menghibah kepadanya. Tolonglah, Alia, lihatlah. Kamu begitu cantik. Banyak lelaki mapan dan single di luar sana yang akan mencintaimu. Aku tahu suamiku sedang tergila-gila padamu. Tetapi, tolonglah lepaskan dia. Amira sudah berada di depan Alia. Membungkuk sambil mengatupkan tangan di dada. Dalam hati ingin sekali Amira langsung menjambak kerudung Alia, mempermalukan di depan orang banyak, terlebih melihat tangan Rusli masih menggenggam jemari wanita itu dengan kuat. Tetapi, itu tidak akan seru. Sepertinya merusak moral Alia adalah pilihan yang cukup bagus untuk saat ini. Bu Amira, kenapa memohon-mohon begitu pada seorang pelakor? Harusnya Bu Amira tidak perlu bersikap baik padanya. Jambak saja wanita itu.
Sekarang ibu-ibu muda yang berada di sana mulai mengeluarkan pendapat rasis mereka. Tatapan geram untuk Alia dan Rusli mulai berganti dengan umpatan yang bersahutan. Pelakor tidak tahu malu terang-terangan menggandeng suami orang. Pak Rusli ini benar-benar tidak tahu diuntung. Istrinya cantik dan kaya. Begitu masih saja diselingkuhi. Berani-beraninya membawa selingkuhan ke sekolah anaknya. Otak ditaruh mana sih? Alia tidak menyangka hal buruk seperti ini akan terjadi padanya. Sebenarnya ia sudah menolak ajakan Rusli untuk menemui anak-anaknya lagi. Setelah kemarin ia juga melakukannya. Tetapi Alia menjadi tidak tega ketika Rusli terus memintanya untuk ikut. Dan sekarang inilah yang terjadi. Sedangkan Amira tersenyum sinis dalam hati. Melihat raut Alia yang begitu pucat, Amira seperti mendapatkan kekuatan baru. Tetapi ia sedikit terkejut karena wajah Rusli terlihat begitu santai. Sekarang terlihat tangannya yang tadi menggenggam tangan Alia sekarang sudah berpindah merangkul pinggang dengan erat. Hati Amira yang tadi sempat mendingin sekarang kembali membara melihat Rusli memperlakukan Alia sedemikian rupa. Dari bahasa tubuh yang terlihat, sepertinya walaupun sekarang ibu-ibu itu menyerang Alia, Rusli akan menjadi tameng kokoh untuknya. Amira tidak terima hal itu. Ia harus berakting lebih baik lagi. Ilingga Rusli kembali luluh hatinya. Tunggu, Amira masih punya satu senjata lagi. Bukankah ia sudah memakai parfum itu? Sekarang tinggal merapal mantranya saja. Dan saat mantra itu sudah siap dibisikkan, maka Amira memastikan Rusli tidak akan memandang wanita yang sedang dirangkulnya itu. Amira mulai berkonsentrasi di tengah-tengah sumpah serapah para ibu-ibu muda. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya.